Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 terdiri dari Aulia Ramadina, Azra Salsabila, Evi Handayani, Nadila Karimah, Putri Apriana, dan Ranti Adelia akan membahas mengenai runtuhnya Vietnam Selatan. Sebelum menjelaskan runtuhnya negara Vietnam ini, saya akan berikan gambaran mengenai kondisi Vietnam pada masa sebelum dan ketika Perang Dunia II. Jadi, wilayah Vietnam tuh juga sering disebut dengan Indochina. Kenapa ya kira-kira ada yang tahu nggak? Saya tahu, karena Vietnam terletak antara India dan Cina. Ya, jadi disebut Indochina karena wilayah ini terletak antara India dan Cina. Makanya disebut Indochina. Pada masa sebelum abad 19, Vietnam kuno merupakan daerah kekuasaan Tiongkok. Maka dari itu, budaya dan etnis terbesar di Vietnam berasal dari negeri Tiongkok. Lalu pada abad ke-19, Perancis masuk tuh ke Vietnam dan mulai menguasai wilayah Vietnam. Tujuan Perancis menguasai wilayah Vietnam itu untuk menyaingi Inggris dan menguasai sumber daya alam Vietnam demi memenuhi kebutuhan industri di Perancis. Selama masa penjajahan Perancis di Vietnam, sebenarnya nih ya, rakyat tidak diam saja, mereka tetap melakukan perlawanan, walaupun ya belum berhasil. Sampai pada masa memasuki Perang Dunia II, tentara Jepang mulai masuk ke wilayah Vietnam. Kemudian pada 9 Maret 1942, Jepang berhasil mengalahkan pasukan Perancis dan berhasil menguasai Vietnam. Akan tetapi pada Agustus 1945, Jepang kalah pada Perang Dunia II. Vietnam pun menyatakan merdeka dari kolonialisme pada 2 September 1945. Vietnam berhasil meraih kemerdekaannya. Oh iya, teman-teman, secara geografis nih, Vietnam merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di Asia Tenggara loh. Tentunya setelah Indonesia ya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Ranti Adelia. Nah, latar belakang konflik Vietnam dimulai ketika Vietnam sudah merdeka loh. Namun Perancis datang lagi ke Vietnam sehingga terjadi peperangan yang bernama Perang Indochina I. Perang tersebut berlangsung pada tahun 1946 sampai 1954. Lalu pada tahun 1954, Perancis mengalami kekalahan dan akhirnya memutuskan untuk berdamai. Maka pada tahun 1954 dilaksanakan konferensi Jenewa. Hasil dari konferensi tersebut yaitu terbaginya Vietnam menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Dan sejak saat itu, konflik antara dua Vietnam mulai terjadi. Lanjut. Tapi guys, apa kalian tahu kalau di antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan ini memiliki perbedaan? Ternyata dua wilayah ini memiliki cukup banyak perbedaan loh. Perbedaannya adalah kalau Vietnam Utara merupakan negara komunis yang didirikan oleh Ho Chi Minh, ibu kota di Hanau. Sedangkan kalau Vietnam Selatan ini merupakan negara liberal yang didirikan oleh Ngo Dinh Diem, ibu kota di Saigon. Selain itu, Vietnam Utara ini berdiri pada 2 September 1945, sedangkan Vietnam Selatan berdiri pada 22 Oktober 1955. Ada lagi nih perbedaannya. Kalau Vietnam Utara memiliki pasukan militer Vietcong, sedangkan Vietnam Selatan ini tidak punya, guys. Nah, perbedaan yang terakhir di Vietnam Utara dan Selatan ini, kalau Vietnam Utara itu didukung oleh Uni Soviet dan RR Tiongkok, sedangkan kalau Vietnam Selatan ini didukung oleh Amerika Serikat. Jadi saat Vietnam terpecah menjadi dua wilayah ini, mereka mempunyai kubu masing-masing gitu, guys. Nah, seperti perbedaan di atas itu salah satu contohnya, tapi pada akhirnya mereka kembali menjadi negara yang satu dan utuh. Selanjutnya. Oke, selanjutnya bahas tokoh Ho Chi Minh ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak Ho Chi Minh itu siapa? Nggak tahu. Nggak tahu, siapa Nggak tuh? tahu. Oke, saya jelasin ya. Ho Chi Minh lahir pada 19 Mei 1890, tepatnya di Hoang Tru, Vietnam. Beliau ini memiliki nama asli yaitu Nguyen Sinh Chung. Akan tetapi, beliau akan lebih akrab jika dipanggil dengan sebutan Ho Chi Minh atau Paman Ho. Pada 1916,
Ho datang ke Prancis untuk bertemu dengan orang Vietnam lainnya untuk merencanakan kemerdekaan bagi Vietnam. Pada 1919, Ho menulis sebuah petisi yang menuntut diakhirinya kolonialisme Prancis terhadap Vietnam. Tapi, petisi yang ia tulis sayang sekali belum berhasil. Setidaknya, sejak saat itulah, nama Ho Chi Minh mulai dikenal oleh rakyat Vietnam, khususnya Vietnam Utara. Dan sejak saat ini, perjuangannya untuk Vietnam dimulai. Berbicara mengenai karir, Ho Chi Minh mengawali politik karirnya di Partai Komunis Prancis. Sebab beliau memilih memihak komunis adalah karena pada saat itu beliau dijanjikan akan dibantu untuk memerdekakan Vietnam. Ho Chi Minh pernah mengunjungi Uni Soviet pada 1923. Saat di sana, beliau bertemu dengan pemimpin-pemimpin seperti Nikolai Bukharin, Leon Trotsky, dan Joseph Stalin. Bukan tanpa sebab loh beliau mengunjungi Uni Soviet, melainkan di sana beliau dilatih sebagai agen Komintern atau komunis internasional, dan juga mempelajari pemikiran Marxisme-Leninisme. Lanjut. Lanjut, Perang Indochina II antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Perang tersebut terjadi cukup lama ya. Semua itu diawali dengan ditolaknya gagasan penyatuan Vietnam oleh pihak Vietnam Selatan. Maka Vietnam Utara mulai melakukan penyerangan ke beberapa wilayah di Vietnam Selatan. Peperangan ini terjadi begitu lama ya, yaitu dari 1957 sampai 1975. Ya, betul. Hal ini dikarenakan adanya campur tangan dari Uni Soviet dan Amerika Serikat pada Perang Indochina II. Pada Perang Indochina II, yaitu Uni Soviet yang membantu Vietnam Utara dan Amerika Serikat yang membantu Vietnam Selatan. Motif dari Amerika Serikat dan Uni Soviet ikut campur dalam Perang Vietnam adalah karena kedua negara tersebut sedang terlibat ke dalam Perang Dingin. Jadi, kedua negara tersebut sedang pamer kekuatan nih untuk menjadi yang terbaik, lalu menyebarkan ideologi mereka ke seluruh dunia. Setelah Vietnam Utara yang dibantu Uni Soviet dan Vietnam Selatan yang dibantu Amerika Serikat, saling serang-serangan, saling berbalasan, akhirnya kedua belah pihak ini berperang, yang berperang ini mengalami atau menderita kerugian besar. Tetapi harus kita ketahui, kerugian yang paling besar itu dialami oleh Amerika Serikat. Konflik Vietnam ini ternyata semakin membesar, teman-teman. Lalu gimana ya kira-kira respon dunia internasional terhadap konflik ini? Saat terjadinya Perang Vietnam, ternyata banyak negara-negara loh yang menanggapi atau merespon mengenai perang ini. Salah satunya adalah di Amerika Serikat, di mana pada Oktober 1967 sekitar 35.000 demonstran melancarkan protes besar-besaran di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Mereka melakukan protes tersebut karena menentang keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam ini. Nah, para demonstran juga menaruh bunga di selongsong senapan militer loh. Aksi tersebut menjadi simbol cinta dan anti peperangan. Oh iya, generasi tersebut juga ada sebutannya, yaitu Flower Generation. Nah, teman-teman, berbicara mengenai selain di Amerika Serikat, negara yang merespon terhadap perang Vietnam ini adalah Uni Soviet. Nah, Uni Soviet ini merespon dengan cara menyerang. Nah, sekitar 2.000 mahasiswa melakukan penyerangan di Moskow, di Kedubes Amerika Serikat, karena mereka menganggap bahwa Amerika Serikat terlibat dalam perang Vietnam tersebut. Nah, aksi di Rusia tersebut dipimpin oleh mahasiswa dari Tiongkok dan mahasiswa dari Vietnam yang juga berada di Rusia tersebut. Next, kalau gitu Lanjut. ada ini, Nah, teman-teman, berbicara mengenai akhir Perang Vietnam, aku akan menjelaskan tentang Perjanjian Paris atau The Paris Accords. The Paris Accords yaitu perundingan perdamaian yang dilakukan di Paris, Prancis. Jadi berawal dari kegagalan upaya perdamaian pada 1972 dikarenakan Vietnam Utara mengambil alih wilayah demilitarisasi yang ada di Vietnam Selatan nih. Kemudian upaya perdamaian kembali dilakukan pada 1973, yaitu dengan melaksanakan Perjanjian Paris atau The Paris Accords.
Dalam perundingan perdamaian ini hadir pihak-pihak dari Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat. Hasil dari Paris Accords adalah diberlakukannya gencatan senjata di seluruh wilayah konflik di Vietnam dan pasukan Amerika harus ditarik secepatnya dari wilayah Vietnam nih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadila. Lanjut ya, kita bahas runtuhnya Vietnam Selatan. Runtuhnya Vietnam Selatan terjadi salah satunya ya karena pelanggaran The Paris Accords ini. Berawal pada tahun 1975, Vietnam Utara melanggar perjanjian perdamaian dengan melakukan aneksasi atau pengambil alihan beberapa wilayah di Vietnam Selatan. Contohnya itu ya wilayah Phu Long, salah satu wilayah yang dia kuasain pada Januari tahun 1975 kali itu. Perlu kalian ketahui teman-teman, pada tanggal 21 April 1975, Nguyen Van Thieu yang merupakan Presiden Vietnam Selatan yang menandatangani persetujuan Paris, namun beliau mengundurkan diri, sehingga digantikan dengan Tran Van Ho. Namun keadaan Vietnam ketika itu bisa dibilang di atas angin. Pada akhirnya diganti lagi oleh Duong Van Minh, tetapi baru sehari memimpin, wilayahnya diserang oleh pasukan Viet Cong dengan tujuan untuk menguasai wilayah kota Saigon. Pada 30 April 1975, setelah satu persatu dikuasai, perlahan-lahan akhirnya Vietnam Utara berhasil menduduki posisi-posisi penting di kota Saigon, Vietnam Selatan. Dengan hujan tembakan artileri yang dilakukan oleh Viet Cong, dan mereka berhasil mengibarkan bendera mereka di istana. Semenjak dikuasai, kota ini berubah nama menjadi Ho Chi City, teman-teman. Maka dengan ini menjadi penanda Vietnam Selatan telah runtuh, ditandai dengan kejatuhan kota Saigon, hingga pada akhirnya pun menandakan berakhirnya Perang Vietnam dengan kemenangan Vietnam Utara dan membuat Vietnam bersatu menjalankan pemerintahan di bawah sistem ideologi komunis. Oke, kesimpulannya, Perang Dingin yang terjadi pasca Perang Dunia II berdampak luas kepada negara-negara di dunia, termasuk di Asia Tenggara. Salah satunya yaitu runtuhnya Vietnam Selatan. Keterlibatan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada perang yang terjadi di kawasan Indochina merupakan perang perluasan ideologi dan eksistensi sebagai dua negara adidaya di dunia. Jadi, bisa dikatakan peperangan yang terjadi di Vietnam ini merupakan peperangan kepentingan blok Barat dan blok Timur. Dari kedua wilayah tersebut, keduanya berada di bawah bayang-bayang negara lain. Perang yang dilakukan Amerika Serikat dan Uni Soviet dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah keterlibatan dalam memberikan dana dan bantuan militer dalam Perang Indochina I dan II dan dimenangkan oleh Uni Soviet. Secara politik, ini menjadi penanda kemenangan blok Timur terhadap blok Barat di Asia Tenggara. Dan hingga akhirnya Vietnam menjadi negara yang utuh dan bersatu pada 1976. Oke, kesimpulan ini merupakan penutup dari pembahasan materi kali ini. Kurang dan lebihnya dari kelompok kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.